Pak Bima, Anda adalah pria terbesar yang pernah saya temui, bisiknya sambil menatap saya dengan tatapan kagum. Maksudnya, sulit dipercaya bahwa saya sudah berusia 58 tahun. Citra, jawab saya sambil memeluk pinggangnya. Gairah saya terasa lebih panas dan membara daripada saat saya berusia 20-an. Si kecil yang setiap malam hanya bisa menunduk sopan, kini telah menemukan kembali kepercayaan dirinya. Namun, semua keajaiban ini dimulai beberapa bulan lalu, pada malam yang memalukan saat saya merasa putus asa dan berpikir, sebagai pria, riwayatku sudah tamat. Nama saya Bima Perkasa. Saya mengelola sebuah perusahaan konstruksi dan, jujur saja, saya cukup populer di kalangan wanita. Dengan tinggi 183 cm, bahu lebar, dan yang terpenting, pandai bicara, wanita yang saya temui setelah perceraian saya kebanyakan jatuh dalam pesona saya. Pak Bima, Anda benar-benar karismatik. Saya belum pernah bertemu pria seperti Anda, adalah pujian yang biasa saya dengar. Kepercayaan diri saya melambung tinggi. Namun, malam itu, segalanya runtuh. Tubuh saya tidak mau menurut. Kepala saya menginginkannya, tetapi bagian terpenting justru tidak bereaksi. Tidak apa-apa, mungkin karena stres, hiburnya, tetapi saya merasa sangat malu. Ini bukan diri saya yang saya kenal. Memang, pekerjaan di kantor sedang berat. Industri konstruksi belakangan ini sedang sulit, membuat saya stres setiap hari. Tidur tidak nyenyak, dan minum-minum semakin sering. Tetap saja, saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Keesokan paginya, situasinya sama saja. Dulu, setiap pagi si kecil selalu berdiri tegak, tapi sekarang ia hanya menyapa dengan sopan. Saat bercermin, saya melihat seorang pria tua. Apakah ini aku? Saya mencari di internet. Disfungsi ereksi, gangguan akibat stres, andropause pria, istilah-istilah mengerikan bermunculan. Saya bimbang selama beberapa hari. Haruskah saya ke dokter? Harga diri saya melarangnya. Namun, karena gejalanya terus berlanjut, saya menjadi cemas. Aku harus ke ahli urologi, putus saya. Saya mencari sebuah klinik kecil di sekitar lingkungan saya. Rumah sakit besar terasa terlalu berlebihan, dan saya khawatir bertemu dengan orang yang saya kenal. Saya melihat papan nama klinik urologi Perkasa Jaya. Sebuah klinik kecil di lantai 2. Jantung saya berdebar saat menaiki tangga. Selama 58 tahun hidup, ini adalah pertama kalinya saya ke ahli urologi. Setelah mendaftar, saya duduk di ruang tunggu. Syukurlah, tidak banyak pasien. Seorang perawat memanggil nama saya, dan saya membuka pintu ruang praktik. Selamat datang, terdengar suara seorang wanita. Saya terkejut. Di belakang meja duduk seorang wanita, usianya sekitar 50-an, tetapi terlihat awet muda dengan kesan rapi dan cerdas. Silakan duduk, katanya. Di papan namanya tertulis, Dr. Citra Wulandari, SP.U. Saya bingung. Ini adalah masalah yang sulit dibicarakan bahkan dengan dokter pria, apalagi dokter wanita. Dan lagi, dia adalah dokter wanita yang cukup cantik. Ada keluhan apa? Tanyanya dengan suara dingin. Tanpa senyum sedikit pun, pesona yang biasa saya tunjukkan di depan wanita lenyap seketika. Itu. Kata-kata tak mau keluar. Saya merasa asing dengan diri saya yang seperti ini. Saya, yang selalu bicara dengan percaya diri, kini gugup di depan seorang wanita. Hari itu adalah awal dari hari paling memalukan dalam hidup saya. Dia hanya menatap layar komputernya, bahkan tidak melirik saya. Rasanya seperti berbicara dengan mesin. Tolong jelaskan secara spesifik, katanya dengan nada datar tanpa emosi. Biasanya, saya akan memulai dengan lelucon. Bagaimana saya bisa cerita di depan dokter secantik Anda, misalnya. Tapi di hadapannya, kata-kata itu tidak keluar, tidak mau berdiri. Maksud saya, ereksinya tidak maksimal. Akhirnya saya berhasil mengatakannya. Wajah saya terasa panas. Sejak kapan? Sekitar sebulan. Bagaimana dengan stres? Pekerjaan kantor memang sedang berat.
Tanya jawab kami terasa mekanis. Dia masih terus menatap monitor, tidak pernah benar-benar menatap saya. Bagaimana dengan ereksi pagi hari? Itu juga tidak ada. Merokok atau minum alkohol? Tidak merokok, tapi saya minum sedikit. Seberapa sering? Setiap hari, sekitar setengah botol anggur. Untuk pertama kalinya, dia menatap saya. Tatapannya dingin. Mulai sekarang, berhenti minum alkohol, katanya tegas. Tapi, dokter, saat saya hendak bicara, dia mengangkat tangannya. Apakah Anda bersedia diperiksa? Diranjang sekarang. Kata diperiksa membuat saya panik. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan prostat. Kenyataan akhirnya menghantam saya. Seorang dokter wanita akan menyentuh area pribadi saya? Apa itu harus dilakukan? Dibutuhkan untuk diagnosis yang akurat. Saya ragu. Situasi ini tidak pernah saya bayangkan. Tidak ada cara lain. Kita bisa mulai dengan tes darah. Jika perlu, pemeriksaan itu bisa dilakukan nanti. Saya merasa lega. Setelah darah saya diambil, saya kembali ke ruangannya. Selama itu, dia tidak tersenyum sekalipun. Benar-benar profesional. Minum obat ini dan kembali lagi 2 minggu lagi. Baik dok, tapi ngomong-ngomong, ya, nama kliniknya unik sekali ya. Perkasa Jaya. Saya mencoba tersenyum kecil. Humor seperti ini adalah salah satu pesona saya. Tapi ekspresinya tidak berubah. Benar, ayah saya yang memberikannya. Selesai. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Seumur hidup, saya belum pernah merasa begitu tidak berdaya di depan seorang wanita. Humor saya sama sekali tidak mempan. Sambil keluar, saya berpikir, wanita ini sebenarnya siapa? Di meja resepsionis, perawat berkata, Dokter Citra memang selalu begitu, Pak. Beliau sangat menjaga batasan dengan pasien. Oh, begitu ya? Iya. Mungkin karena banyak yang salah paham karena beliau dokter urologi perempuan, jadi beliau lebih berhati-hati. Barulah saya mengerti. Pasti banyak pria seperti saya. Tapi anehnya, saya merasa kesal. Harga diri saya terluka karena pesona saya tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir, lain kali, aku harus mencoba pendekatan yang berbeda. Tapi saat itu saya tidak tahu betapa tebalnya tembok yang telah ia bangun di sekelilingnya. Dan untuk meruntuhkannya, saya harus berubah total. Saya mulai minum obat, tapi tidak banyak perubahan. Justru saya semakin kepikiran. Di kantor pun saya tidak bisa konsentrasi. Dokter wanita yang dingin itu terus muncul di pikiran saya. Pak Bima, Anda tidak apa-apa? Tanya sekretaris saya dengan cemas. Ah, ya. Aku baik-baik saja. Padahal sama sekali tidak. Harga diri saya terluka. Biasanya, saya sudah bisa menaklukkan wanita seperti dia, tapi kali ini berbeda. Wanita bernama Citra Wulandari ini sama sekali tidak merespons pesona saya. 2 minggu berlalu, saya kembali ke klinik. Kali ini saya mengubah strategi. Saya membawa sebuah parsel buah mewah, cara yang biasanya disukai wanita. Dokter, ini untuk Anda. Saya menyodorkan parsel itu. Maaf, saya tidak bisa menerimanya, katanya tegas. Ini hanya ucapan terima kasih. Karena sudah merawat saya. Saya tidak menerima apapun dari pasien. Benar-benar seperti tembok baja. Bagaimana obatnya? Dia kembali ke nada profesionalnya. Sepertinya sedikit membaik. Sejujurnya, tidak ada perbaikan. Stres saya malah bertambah. Apakah Bapak sudah berhenti minum alkohol? Sudah, hampir. Itu bohong. Saya justru minum lebih banyak. Dia menatap lurus ke arah saya. Tatapannya tajam. Bukan hampir, tapi harus berhenti total. Baik, olahraga? Pekerjaan kantor sibuk. Luangkan waktu. Anda butuh olahraga teratur. Nadanya seperti perintah. Sama sekali tidak lembut. Anehnya, jika ini wanita lain, saya pasti sudah jengkel. Tapi wanita ini membuat saya semakin penasaran. Dokter,
bagaimana ceritanya Anda bisa memilih profesi ini? Saya mencoba pertanyaan pribadi. Itu tidak penting. Lagi-lagi diblokir. Bagaimana kalau kita minum kopi? Sudah saya katakan, Pak. Saya tidak mengadakan pertemuan pribadi dengan pasien. Lagi-lagi saya ditolak. Saat keluar, saya merasa marah. Seumur hidup saya, belum pernah diabaikan seperti ini. Malam itu saya minum banyak. Saya mengeluh pada teman-teman saya. Hei, memang wanita zaman sekarang begitu semua. Jual mahal. Betul. Wanita zaman dulu lebih baik. Teman-teman saya setuju, tapi suasana hati saya tidak membaik. Bahkan setelah pulang, saya terus memikirkannya. Tatapan dingin Citra Wulandari. Siapa sebenarnya wanita itu? Keesokan paginya, masalah saya belum juga teratasi. Malah terasa lebih buruk. Mungkin karena stres, tubuh saya terasa tidak enak. Cara ini tidak akan berhasil, pikir saya. Saya harus mengubah cara pandang. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa Citra sangat berbeda dari wanita-wanita yang pernah saya temui. Dan untuk memahami perbedaan itu, saya harus berubah terlebih dahulu. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa menyerah. Untuk pertama kalinya saya bertemu wanita yang tidak terpengaruh oleh pesona saya, dan itu justru membuat saya semakin penasaran. Pada minggu ketiga, kondisi saya benar-benar memburuk. Mungkin karena tidak berhenti minum, perut bagian bawah terasa berat dan buang air kecil pun tidak lancar. Saat saya membuka pintu klinik itu, kata-kata pertamanya benar-benar di luar dugaan saya. Rupanya wajah saya terlihat sangat kuyu. Kondisi Bapak kelihatannya tidak baik, kata dokter Citra, untuk pertama kalinya menatap wajah saya dengan benar. Ada nada khawatir dalam tatapannya. Iya, dok. Begitulah. Bapak minum alkohol lagi, ya? Dia langsung tahu. Sedikit. Seberapa banyak? Kemarin. Sekitar 2 botol anggur. Dia menghela napas. Bukan saya, tapi dia. Kenapa, Pak? Bapak datang untuk berobat. Kenapa malah memperburuk keadaan? Untuk pertama kalinya, suaranya mengandung emosi. Dia terdengar marah. Maafkan saya. Saya benar-benar merasa bersalah, meskipun saya tidak tahu persis mengapa. Saya tahu bisnis membuat Bapak stres, tapi cara seperti ini tidak akan berhasil. Suaranya sedikit melunak. Dokter benar. Saya sangat tidak bertanggung jawab. Ada masalah apa? Sampai harus minum sebanyak ini? Itu adalah pertanyaan pribadi. Yang pertama darinya. Saya ragu sejenak, tapi tatapan matanya terlihat tulus khawatir. Seumur hidup saya selalu percaya diri di depan wanita, dok. Tapi di depan dokter, semua itu tidak mempan, kata saya jujur. Dan itu membuat Anda stres? Iya. Karena ini pertama kalinya bagi saya. Hening sejenak. Saya sudah sering bertemu pasien seperti itu. Oh ya? Pria-pria yang mencoba meremehkan saya. Hanya karena saya seorang dokter urologi perempuan. Ada nada getir dalam suaranya. Ah, jadi Anda sering mengalaminya. Sejak kuliah kedokteran sampai sekarang. Memangnya pantas perempuan menyentuh bagian pribadi pria? Kata-kata seperti itu. Jadi karena itu Anda bersikap begitu kaku. Betul. Kalau tidak, mereka akan salah paham. Untuk pertama kalinya, saya merasa bisa mengintip isi hatinya. Mungkin. Saya juga berpikir seperti itu. Saya minta maaf. Akhirnya Anda jujur juga. Dia tersenyum tipis. Sangat tipis, tapi itu sebuah senyuman. Kenapa dokter memilih spesialisasi ini? Ayah saya juga seorang dokter urologi. Saya meneruskan jejak beliau. Oh, begitu. Seandainya beliau dokter pria, pasti akan diakui tanpa prasangka. Ada benarnya juga. Tapi sekarang saya sudah terbiasa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah saya. Sekarang, Bapak juga fokus saja pada pengobatan. Jangan pikirkan yang lain. Iya, Dok. Saya benar-benar minta maaf. Tidak perlu minta maaf.
Cukup jadilah sehat. Saat menerima resep hari itu, saya berpikir, betapa saya terperangkap dalam prasangka. Dia bukan sekadar wanita yang jual mahal. Dia adalah seorang profesional yang berjuang melawan prasangka seumur hidupnya. Janji, ya, benar-benar berhenti minum alkohol. Sebelum saya pergi, dia mengingatkan. Iya, saya janji. Dan berolahraga. Baik, hari itu, sesampainya di rumah, saya membuang semua minuman beralkohol. Dan saya mendaftar ke pusat kebugaran. Yang terpenting, saya merenungkan diri saya. Betapa sombongnya saya selama ini. Perasaan saya terhadap Citra pun berubah. Bukan lagi sebagai wanita yang ingin ditaklukkan, tetapi sebagai orang yang patut dihormati. Dan saya berpikir, mungkin pengobatan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 1 bulan berlalu. Saya berhenti total minum alkohol dan mulai berolahraga. 3 kali seminggu, jam 6 pagi, saya pergi ke gym. Tubuh saya mulai berubah. Bangun pagi terasa lebih mudah. Yang terpenting, cara pandang saya terhadap Dokter Citra berubah total. Wah, Bapak terlihat jauh lebih baik. Katanya lebih dulu dalam konsultasi kali ini. Betul, Dok. Seperti kata dokter, setelah berhenti minum dan mulai berolahraga, rasanya benar-benar berbeda. Syukurlah. Terima kasih sudah menepati janji. Mendengar kata terima kasih membuat saya senang. Ini semua berkat dokter. Bapak sendiri yang berusaha. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Silakan. Apakah banyak pasien seperti saya yang datang karena stres? Cukup banyak, terutama para pengusaha. Bagaimana biasanya mereka mengatasinya? Berbeda-beda setiap orang. Yang penting adalah mengatasi akar masalahnya. Menurut dokter, apa akar masalah saya? Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, mungkin, obsesi untuk harus selalu sempurna, tepat sasaran. Sepertinya benar. Mungkin saya terlalu sombong. Itu bukan kesombongan, tapi kegelisahan. Kegelisahan? Tekanan untuk harus selalu terlihat kuat. Itu yang menjadi sumber stres. Kata-katanya membuat saya tersadar. Memang benar. Dokter hebat sekali. Bisa membaca pikiran pasien. Penyakit akibat kerja, katanya. Kali ini, dia tersenyum dengan alami. Senyum nyaman yang pertama kali saya lihat. Boleh saya bertanya sesuatu? Ya. Dokter juga pasti pernah stres, kan? Bagaimana cara dokter mengatasinya? Dia tampak terkejut. Sepertinya sudah lama tidak ada yang menanyakan kabarnya. Membaca buku, mendengarkan musik klasik. Begitu saja. Sendirian? Iya. Hidupnya terdengar sepi. Tidak bertemu teman atau keluarga. Kebanyakan dokter seperti itu. Tidak ada waktu. Saat itulah saya sadar. Dia juga kesepian, sama seperti saya. Ternyata dokter juga manusia biasa. Iya. Awalnya saya pikir dokter begitu sempurna, seperti robot. Apa saya terlihat seperti itu? Iya. Tapi sekarang berbeda. Apanya yang berbeda? Saya tahu sekarang bahwa dokter adalah orang yang hangat. Dia tampak sedikit bingung. Mungkin belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tidak. Dokter juga menyembuhkan hati saya. Itu karena Bapak sendiri yang berubah. Dokter yang memberi saya pemicunya. Hening sejenak. Hening yang nyaman. Kapan saya harus kembali lagi? 2 minggu lagi. Untuk pemeriksaan terakhir. Terakhir? Entah kenapa saya merasa kecewa. Karena kondisi Bapak sudah jauh membaik. Kalau begitu, saya tidak bisa bertemu dokter lagi. Kalau Bapak sehat, tidak ada alasan untuk datang ke klinik. Kata-kata itu mengganjal di hati saya. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir, jika saya benar-benar sembuh, apa saya tidak bisa menemuinya lagi? Aneh, awalnya saya ingin cepat sembuh, tapi sekarang saya justru sedih pengobatan akan berakhir. Saya mulai suka berbicara dengannya. Bukan hanya karena dia wanita cantik, tapi karena kami terasa nyambung.
Saya menantikan pertemuan 2 minggu lagi, sekaligus takut. Takut jika itu benar-benar yang terakhir. Kata terakhir terus berputar di kepala saya. Hadirin sekalian, bagian selanjutnya adalah momen terpenting dalam hidup saya. Sungguh, 2 minggu berlalu begitu cepat. Selama itu, saya berolahraga lebih giat dan menangani pekerjaan kantor dengan lebih santai. Yang terpenting, saya bersemangat memikirkan akan bertemu Citra lagi. Perasaan ini sudah lama tidak saya rasakan. Saat saya tiba di klinik, dia tampak terkejut. Anda benar-benar sudah jauh lebih baik. Wajah Anda benar-benar berbeda. Terima kasih. Ini berkat dokter. Hasil tes juga bagus. Semua angkanya normal. Selamat, Pak. Anda sudah pulih sepenuhnya. Itu kabar baik, tapi hati saya campur aduk. Kalau begitu, saya tidak perlu datang lagi, kan? Betul. Karena Bapak sudah sehat. Entah kenapa, dia juga terlihat sedikit kecewa. Tapi, Dok, ya, berkat dokter, bukan hanya tubuh saya yang sehat, tapi hati saya juga. Terima kasih sudah mengatakan itu. Sungguh. Awalnya saya hanya memikirkan harga diri saya, tapi sekarang saya jadi bisa memahami orang lain. Dia mengangguk pelan. Dokter juga sepertinya begitu. Saya terlihat jauh lebih santai dari sebelumnya. Saya juga lebih sering melihat dokter tersenyum. Benarkah? Iya. Apa itu karena saya? Pertanyaan yang berani. Dulu mungkin saya akan mendekatinya dengan cara ini, tapi kali ini tulus. Mungkin karena pasien saya berubah, saya jadi lebih santai juga. Kalau begitu, kita saling mengubah satu sama lain, ya. Bisa dibilang begitu. Hening Sainak. Dokter. Ya? Bolehkah saya jujur? Silakan. Saya mulai menyukai dokter. Dia terkejut. Bukan sebagai pasien, tetapi sebagai seorang pribadi. Saya tahu tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi saya tidak ingin menyembunyikannya. Pak Bima. Untuk pertama kalinya, dia memanggil nama saya. Saya benar-benar tidak bisa dengan pasien. Saya tahu itu prinsip dokter. Iya, tapi saya tetap ingin mengatakannya. Sejak bertemu dokter, saya belajar banyak hal. Ekspresinya menjadi rumit. Terima kasih, tapi tidak apa-apa. Dokter tidak perlu menjawab. Saya hendak berdiri, tapi dia berkata, "Tunggu sebentar." Ya, jujur saja. Dia tampak ragu. Ini pertama kalinya bagi saya. Memikirkan seorang pasien seperti ini, jantung saya mulai berdebar kencang. Tapi saya punya prinsip. Iya, saya tahu. Dan saya sudah terbiasa hidup sendiri seumur hidup. Saya tidak pernah mempercayai pria. Kenapa? Karena profesi ini, saya sudah terlalu banyak melihat sisi asli pria. Sisi yang tidak baik. Barulah saya mengerti. Kenapa dia membangun tembok setinggi itu? Apakah saya juga pria seperti itu? Awalnya, iya. Dan sekarang? Sekarang, Bapak berbeda. Ada harapan. Beri saya waktu. Saya akan buktikan bahwa saya benar-benar sudah berubah. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingin menyerah. Dia berpikir lama, lalu berkata, "Datanglah lagi sebulan lagi. Anggap saja sebagai pemeriksaan rutin." Benarkah? Iya. Sampai saat itu, saya akan memikirkannya. Saat keluar dari sana, jantung saya berdebar kencang. Itu bukan penolakan total. Saya diberi waktu 1 bulan. Selama itu, saya harus membuktikan bahwa saya benar-benar telah berubah. Yang terpenting, saya jadi mengerti alasan ketidakpercayaannya pada pria. Dan memecahkan ketidakpercayaan itu tidak akan mudah. Tapi ini adalah tantangan yang pantas dicoba. Untuk pertama kalinya, saya bertemu seseorang yang benar-benar ingin saya cintai. Hadirin sekalian, mulai dari sini, tolong dengarkan baik-baik. Ini adalah saat di mana hidup saya berubah total. Saat saya akan membuat pengakuan terakhir padanya. Selama sebulan, saya berusaha mati-matian. Berolahraga lebih giat,
membaca buku, terutama buku-buku tentang feminisme untuk mencoba memahami sudut pandangnya. Di kantor, saya mengubah cara saya memperlakukan karyawan, terutama karyawan wanita. Pak Bima, Bapak banyak berubah belakangan ini, kata sekretaris saya. Bapak jadi lebih detail dan perhatian. Mendengar itu, saya merasa bangga. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Kali ini, saya membawa sebuah buku kecil, bukan bunga. Kumpulan esai karya seorang penulis perempuan. Anda datang, sapa Citra ramah. Dia terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. Iya. Saya membawa ini untuk dokter. Saya menyerahkan buku itu. Bolehkah saya menerimanya? Ini bukan hadiah, tapi rekomendasi. Saya pikir dokter akan suka membacanya. Dia menerimanya. Ini adalah yang pertama. Bagaimana kabar Anda selama sebulan ini? Saya banyak berpikir tentang kata-kata dokter dan juga tentang diri saya sendiri. Apa yang Anda pikirkan? Saya jadi tahu kenapa selama ini saya tidak pernah benar-benar mencintai, karena saya tidak pernah mencoba memahami pasangan saya. Saya hanya berpikir bisa menaklukkan mereka dengan pesona saya. Dia mengangguk. Sejak bertemu dokter, saya berubah. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar ingin mengenal seseorang. Begitukah? Iya. Dan saya sadar, cinta itu bukan tentang menaklukkan, tapi tentang tumbuh bersama. Hening sejenak. Saya juga banyak berpikir selama sebulan ini. Tentang apa? Saya ingin memastikan apakah Pak Bima benar-benar sudah berubah. Dan kesimpulannya, Anda sudah berubah. Pasti? Saya senang. Tapi saya masih takut. Takut apa? Takut terluka lagi. Mengubah cara hidup saya selama ini, suaranya bergetar. Sejak kuliah sampai sekarang, saya hidup diremehkan oleh pria. Memangnya perempuan pantas melakukan pekerjaan ini? Kapan menikah? Kapan punya anak? Kata-kata seperti itu. Suaranya syarat dengan luka. Karena itu, saya pikir saya harus lebih sempurna. Harus lebih hebat dari pria agar diakui betapa berat hidupnya. Hidup sendiri lebih nyaman. Tidak bergantung pada siapapun, jadi tidak akan kecewa. Apa sekarang dokter masih berpikir begitu? Tidak. Sejak bertemu Pak Bima, pikiran saya berubah. Bagaimana? Saya melihat bahwa pria juga bisa berubah. Ada harapan. Kalau begitu, maukah dokter memberi saya kesempatan? Saya takut. Saya juga takut. Takut apa? Takut kehilangan wanita seperti Anda. Takut jika saya tidak cukup baik. Kami saling memandang. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar bertukar perasaan. Bisakah kita memulainya pelan-pelan? Tanya saya hati-hati. Bagaimana? Mulai dari teman. Saling mengenal lebih jauh. Teman? Iya. Minum kopi tanpa beban, jalan-jalan. Dia berpikir lama, lalu berkata, baiklah. Mari kita coba. Saat itu, rasanya jantung saya mau meledak. Benarkah? Iya. Tapi ada syaratnya. Apapun itu, kita lakukan ini dengan sangat perlahan. Saya butuh waktu untuk membuka hati. Tentu saja. Hari itu, saat keluar dari klinik, langit terlihat berbeda. Untuk pertama kalinya, saya memeluk harapan akan cinta sejati. Dan malam itu, setelah sekian lama, tubuh saya bereaksi dengan semestinya. Ketika hati sembuh, tubuh pun mengikuti. 6 bulan berlalu. Citra dan saya benar-benar mendekat dengan perlahan. Seminggu sekali kami bertemu untuk minum kopi dan jalan-jalan. Terkadang kami bicara tentang buku, terkadang tentang luka masing-masing. Lalu, pada suatu malam, Pak Bima, Anda adalah pria terbesar yang pernah saya temui, bisiknya sambil menatap saya dengan tatapan kagum. Maksudnya, sulit dipercaya bahwa saya sudah berusia 58 tahun. Citra, jawab saya sambil memeluk pinggangnya. Gairah saya terasa lebih panas dan membara daripada saat saya berusia 20-an. Si kecil yang setiap malam hanya bisa menunduk sopan, kini telah menemukan kembali kepercayaan dirinya.
Memeluknya, saya merasa seolah seluruh dunia adalah milik saya. Saya menyadari betapa besar kekuatan penyembuhan dari cinta sejati. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela. Citra tersenyum dalam pelukan saya. "Apa kamu menyesal?" tanya saya. "Tidak sama sekali. Justru aku berpikir, kenapa tidak dari dulu aku membuka hati? Aku juga berharap bisa lebih cepat dewasa." "Tidak. Sekarang adalah waktu yang paling pas." Dia menyandarkan wajahnya di dada saya. "Berkat kamu, aku belajar untuk mempercayai pria lagi. Aku juga, berkat kamu, aku jadi tahu apa itu cinta sejati." Kami saling memandang dan tersenyum. 1 tahun lagi berlalu setelah itu. Citra masih mengelola klinik Perkasa Jaya. Saya mengelola perusahaan dengan lebih santai dan sering menemuinya. Pasiennya banyak, ya, hari ini, belakangan ini pasien disfungsi ereksi karena stres meningkat, orang-orang sepertimu. Kalau begitu, mau aku ceritakan pengalamanku? Ide bagus. Haha. Citra juga menjadi jauh lebih ceria. Dia lebih hangat saat menghadapi pasien. "Dokter, sekarang jadi lebih ramah, ya," kata pasien sesekali. "Karena saya bertemu dengan orang yang baik," jawab Citra, dan pasien-pasien pun tersenyum. Suatu hari Citra bertanya, "Kapan kita akan menikah?" "Kapanpun kamu mau, Citra. Bagaimana kalau musim semi tahun depan?" "Sempurna. Tidak ada yang perlu dirisaukan dari pernikahan di usia senja." Justru karena itu, pernikahan ini terasa lebih berharga. Pernikahan yang didasari oleh saling pengertian yang tulus. Di hari pernikahan, saat Citra muncul dengan gaun pengantinnya, air mata saya menetes. "Jangan menangis, nanti riasannya luntur. Karena kamu terlalu cantik. Kamu juga tampan sekali." Kami saling memegang tangan dan berjanji untuk memulai awal yang baru. Kami berbulan madu ke Bali. Di sebuah villa yang tenang sambil memandang laut, kami berbincang. "Aku bahagia," kata Citra. "Aku juga. Awalnya, aku benar-benar tidak suka padamu. Kukira kamu hanya pria kekanakan lainnya." "Memang benar, kan? Waktu itu. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kamu adalah pria yang kucintai. Malam itu pun sempurna. Tidak ada lagi kekurangan dalam hidup saya. Kini, kami menua bersama." Citra masih seorang dokter, dan saya adalah suaminya yang selalu mendukung. "Pak Bima, Anda terlihat bahagia sekali," kata karyawan saya. "Kalau bersama orang yang tepat, ya begini jadinya." "Jadi iri. Semoga kalian juga bertemu cinta sejati." Hari ini, Citra pulang setelah selesai praktik. "Bagaimana harimu? Ada pasien baru sepertimu?" "Oh ya, iya." Awalnya sombong, tapi setelah diajak bicara, ternyata dia orang yang kesepian. "Rawat dia baik-baik, ya." "Tentu saja. Seperti kamu yang bisa berubah, dia juga pasti bisa." Kami saling memandang dan tersenyum. Cinta yang dimulai di usia 58 tahun, tetapi tidak ada kata terlambat. Justru, ia lebih dalam dan bermakna. Anda semua juga, jangan pernah menyerah. Saya telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal usia. Awal yang baru selalu mungkin, kapanpun itu.